Coach Justin soal klub yang tak lepas pemain ke timnas. Pengamat sepak bola, Justinus Laksana, buka suara soal keengganan sejumlah klub melepas pemain mereka ke timnas Indonesia U23 untuk ajang Piala Asia U23 2024. Pria yang karib disapa Coach Justin ini menilai bahwa keputusan sejumlah klub tersebut tak bisa disalahkan. Sekarang, siapa yang salah, para pelatih atau manajemen? Gak salah juga, kata Justin, di kanal YouTube Justinus Laksana. Karena, contoh, Borneo itu ada di ranking 1 kalau nggak salah, mereka bisa pertama kali juara liga, yang nggak mungkin lepas pemainnya, sambungnya. Menurut Justin, bisa jadi pemain yang kemungkinan dipanggil ke Indonesia U23 ini bukan pemain inti. Namun, ia menambahkan, bahwa normal jika klub-klub tersebut tetap tak melepas mereka. Karena menjelang liga berakhir, para pemain ini dibutuhkan, tuturnya. Indonesia sendiri akan menjadi salah satu kontestan pada ajang Piala Asia U23 2024. Gelaran ini akan dihelat di Qatar pada tanggal 15 April hingga tanggal 3 Mei tahun 2024. Dalam ajang tersebut, Indonesia tergabung di grup A, mereka satu grup dengan tuan rumah, Qatar. Selain dua tim tersebut, grup ini juga dihuni Australia dan Yordania. Keikutsertaan Indonesia pada ajang ini diiringi sejumlah polemik, termasuk pemanggilan pemain. Pelatih Indonesia U23, Shin Tae-yong hampir bisa dipastikan bakal kesulitan memanggil skuad terbaiknya karena ajang ini tak masuk dalam agenda resmi FIFA. Bahkan, sejumlah klub mengaku tak mau melepas pemainnya untuk ikut dalam ajang ini. Lebih lanjut, Justin menyebut bahwa kondisi ini tak bisa terus-menerus berlanjut. Jika kondisi ini terus berlanjut, yang dirugikan adalah PSSI dan tim Indonesia U23. Shin Tae-yong dan Indra Shafri dalam seleksi timnas U16. Shin Tae-yong dan Indra Shafri memainkan peran penting dalam proses seleksi pemain timnas Indonesia U16 yang baru saja selesai dipimpin oleh pelatih Nova Arianto. Dalam seleksi yang digelar di Jakarta dalam 3 gelombang mulai 18 hingga tanggal 28 Februari tahun 2024 ini, terdapat total 98 pemain yang ikut serta. Nova sedang berburu pemain terbaik untuk masuk skuad timnas Indonesia U16 yang akan berkancah di Piala AFF U16 2024 dan kualifikasi Piala Asia U17 2025. Terima kasih Coach Shin Tae-yong dan Coach Indra Shafri selalu memberikan masukan-masukan dan dukungan kepada saya serta tim, ujar Nova dalam akun Instagramnya, @novarianto30, Kamis, tanggal 29 Februari tahun 2024. Meski sudah menjadi pelatih timnas Indonesia U16, Nova tetap membutuhkan petua dari Shin Tae-yong dan Indra Shafri. Apalagi, ini menjadi pengalaman pertamanya sebagai nahoda. Sebab, harapannya saya akan makin tahu dari mana saya harus memulai untuk memperbaiki level timnas Indonesia U16, imbuh asisten Shin Tae-yong di timnas senior dan U23 ini. Sehingga, pemain akan siap di level selanjutnya baik secara teknik, taktik, fisik, mental, dan attitude, ungkap Nova. Untuk menjadi pesepak bola yang top level itu mudah, tetapi yang sulit adalah usaha untuk menuju ke sana karena pemain harus mempunyai etos kerja dan daya juang yang tinggi, tutur Nova. Selanjutnya, Nova akan menemani Shin Tae-yong yang memimpin timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 21 dan tanggal 26 Maret tahun 2024. Yakub Sayuri jadi modal berharga Indonesia. Timnas Indonesia dinilai memiliki modal berharga jelang laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 kontra Vietnam. Skuad Garuda akan lebih percaya diri dengan gelar pemberi asis terbaik Piala Asia 2023 yang didapatkan salah seorang pemain mereka yaitu Yakub Sayuri. Pengamat dan komentator sepak bola Roni Pangemanan menyebut bahwa prestasinya tersebut bukan main-main. Pasalnya, ia sendiri mampu mengalahkan sejumlah nama tenar di kancah sepak bola Asia seperti Ritsu Doan. Dengan prestasi ini, menurut pria yang karib disapa Ropan tersebut,
Yakub Sayuri memberi pesan kepada pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong bahwa ia sangat layak dipanggil untuk memperkuat skuad Garuda. Dengan ini, artinya ada pesan dari Yakub untuk Shin Tae-yong bahwa ia layak untuk bermain di starting 11 melawan Vietnam. Banyak yang melihat kalau ada para pemain naturalisasi masuk, terutama Tom Haye dan juga Ragnar Oratmangun, Yakub ini bisa tersisih. Namun saya berpendapat, ia pantas bermain di starting 11 untuk menghadapi Vietnam, ucap Ropan di kanal YouTube Bung Ropan. Shin Tae-yong sendiri memiliki 2 tugas berat menanti di depan. Bersama timnas Indonesia, ia harus menjalani 2 laga kualifikasi Piala Dunia 2026 kontra Vietnam. Dan Indonesia akan menjamu Vietnam pada 21 Maret mendatang. Kemudian 5 hari berselang, giliran skuad Garuda yang akan bertandang ke Vietnam. Menurutnya, ia juga sudah bisa membayangkan para Trisula lini depan Indonesia pada laga kontra Vietnam nanti. Jika Yakub Sayuri dipanggil untuk memperkuat skuad Garuda, ia akan dipasang di sektor sayap kanan. Cyrus Margono selangkah lagi bergabung dengan timnas. Timnas Indonesia mendapatkan kabar baik karena proses pengembalian status warga negara Indonesia yang dilakukan Cyrus Margono selangkah lagi akan selesai. Ia merupakan salah satu pemain keturunan yang sedang memproses untuk mendapatkan status WNI dan dibantu oleh tenaga ahli Kemenpora Hamdan Hamidan. Dan kini proses tersebut sebentar lagi selesai. Hal itu diungkapkan langsung oleh sang pemain via akun Instagram pribadinya. Saya tidak sabar untuk segera memakai sepatu boot ini. Dan saya senang untuk mengabarkan bahwa proses saya hampir selesai. Sudah beberapa minggu sejak dokumen saya sampai di Setnek dan kita sudah dekat. Tulis Cyrus Margono. Lebih lanjut, kiper yang berkarir di Panathinaikos B ini berterima kasih kepada Hamdan Hamidan yang mendukungnya. Terima kasih banyak kepada Pak Hamdan Hamidan atas dukungannya setiap hari. Saya menantikan saat saya bisa menerima identitas Indonesia saya lagi, insya Allah. Pungkasnya. Sementara itu, Cyrus Margono sejatinya tidak direkomendasikan oleh Shin Tae-yong. Maka dari itu, ia wajib membuktikan diri jika ingin bermain untuk timnas Indonesia. Apalagi tidak lama lagi timnas Indonesia akan menjalani kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Vietnam pada 21 dan 26 Maret mendatang.